Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Oh, nanti kalau udah selesai makan ya. Iya, Bu. Bayarin. Oh, nanti bisa diatur ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan berdoa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Semoga dengan berdoa tadi, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan anak-anak semua dapat memahami apa yang Ibu jelaskan. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan cek kehadiran anak-anak semua. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kepada anak-anak semua diharapkan menyimpan hal-hal yang tidak berhubungan dengan fisika. Dan jika nanti kedapatan maka akan Ibu sita. Baik, sebelumnya silahkan dilihat di bawah meja anak-anak semua apakah ada sampah? Tidak, Bu. Baik. Baik, sebelum Ibu bahas apa saja materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang gaya. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa itu gaya? Ayo, angkat tangan dulu. Saya, Bu. Ya. Gaya adalah dari Ya, betul. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan oleh suatu benda. Lalu siapa yang tahu apa satuan dari gaya? Ibu. Apa Fania? Newton, Bu. Betul sekali. Nah, ada yang tahu kenapa satuan gaya Newton? Baik. Satuan gaya diberi Newton karena hukum ini pertama kali ditemukan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1665. Jadi untuk mengenang hal tersebut, maka dijadikanlah satuan dari gaya itu Newton. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hukum Newton, yaitu mengenai gerak. Nah, baik. Sebelumnya silahkan Anda perhatikan video pada layar. Pernahkah kamu berpikir mengapa saat berada di dalam bus yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba bus direm, badan kita akan terdorong ke depan? Mengapa pada saat berada di dalam mobil kita perlu menggunakan sabuk? Nah, lalu yang kedua. Nah, jadi terdapat dua fenomena yang Ibu tayangkan. Yang pertama, ada sebuah kucing yang berada di atas ambulans main-mainan, lalu tiba-tiba direm oleh sopir yang di dalamnya sehingga kucing tiba-tiba terdorong ke depan. Lalu fenomena yang kedua, adanya sebuah bus yang tiba-tiba ditancap gas oleh sopir sehingga badan penumpang terdorong ke belakang. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa hal tersebut terjadi? Enggak tahu. Baik. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan mempelajari hal ini, mengapa kedua fenomena tersebut terjadi. Oleh karena itu, anak-anak diharapkan memperhatikan apa yang disampaikan. Baik, Bu. Baik.
Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana Anda semua diharapkan yang pertama menjelaskan hukum-hukum Newton tentang gerak, kedua menentukan besaran-besaran apa saja yang ada dalam buku Newton, dan ketiga menganalisis penerapan hukum Newton tentang gerak pada kehidupan sehari-hari. Jadi intinya pada hari ini kita akan mempelajari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kepada Anda semua untuk mempelajari sendiri terlebih dahulu mengenai hukum Newton tentang gerak ini. Nah, sebelumnya ada yang bisa menyampaikan apa saja yang telah Anda dapatkan selama seminggu ini? Oh, baik, sepertinya tidak ada yang mau, biar Ibu saja. Ya, bisa silahkan untuk menyampaikan apa saja yang kira-kira Anda dapatkan selama seminggu ini. Baiklah, Bu. Saya seminggu ini sudah mempelajari tentang hukum Newton, di mana hukum Newton itu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kemudian hukum Newton ini pertama kali tentang gerak itu muncul karena Newton itu sendiri saat dia duduk di bawah pohon, kemudian apel jatuh ke kepalanya, Bu. Ya, bagus sekali. Mari kita berikan aplaus untuk Anissa. Berarti lebih kurang Anda semua sudah mengetahui secara garis besar apa saja yang terdapat pada hukum-hukum Newton. Nah, Fania, bisa bacakan apa yang terdapat pada layar? Hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Yang mana hukum Newton ini ada 3, Bu. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Ya, bagus. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum 1 Newton. Nah, di sini siapa yang dapat menjelaskan secara garis besar hukum 1 Newton? Nah, sebelumnya sudah Ibu suruh untuk mempelajari terlebih dahulu materi ini. Ya, siapa yang bisa? Dila, bisa menjelaskan secara umum apa itu hukum 1 Newton? Bisa, Bu. Ya, coba jelaskan. Jadi hukum 1 Newton itu apabila suatu benda memiliki resultan gayanya sama dengan nol, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak. Ya, betul sekali. Berarti Dila sudah belajar dengan bagus di rumah. Ya, seperti yang disebutkan tadi, bahwa hukum 1 Newton ini tidak ada resultan gaya yang bekerja pada bendanya, karena benda tersebut cenderung untuk mempertahankan keadaan awal. Hukum 1 Newton ini sering juga disebut dengan hukum kelembaman atau inersia. Jadi seperti dari yang fenomena Ibu jelaskan tadi, pada saat bus yang tiba-tiba direm, maka kita yang berada di dalamnya akan terdorong ke depan. Dan saat bus ditancap gas, maka kita akan terdorong ke belakang. Hal ini terjadi karena adanya kelembaman atau sifat
benda yang cenderung mempertahankan keadaan awal. Nah, secara matematis, persamaan hukum 1 Newton ini adalah sigma F sama dengan 0, yaitu tidak adanya gaya yang bekerja pada benda karena benda cenderung mempertahankan keadaan awal. Kita lanjut ke hukum 2 Newton. Nah, pada hukum 2 Newton ini, apabila sebuah benda dengan massa M memiliki gaya resultan sebesar F, maka akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya. Dan biasanya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Bila bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada satu benda sama dengan turunan dari momentum linear benda terhadap waktu. Atau secara persamaan dapat kita tulis yaitu A sama dengan sigma F per M, atau sigma F-nya yaitu sama dengan M kali A. Nah, ada dari Anda semua yang berani maju ke depan? Ya maju aja dulu. Oke, Fania. Coba Anda dorong ke arah ke sini. Bu, ya, dorong Bu, ya dorong. Jangan itu dong. Ya, baik. Silakan kembali duduk. Jadi dari apa yang telah dilakukan teman Ananda di depan, yaitu mendorong kursi, di mana ketika Fania mendorong kursi yang mula-mula diam karena tidak ada gaya yang bekerja, namun setelah didorong barulah meja bergerak. Makin kuat ketika Fania mendorong, maka kursi tersebut akan bergerak cepat, begitu pun sebaliknya. Maka makin pelan atau lemah Fania mendorong, maka terjadi perlambatan atau kecepatan pasif. Maka hal itulah maksud dari hukum 2 Newton. Nah, kita lanjut ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Hukum ini menjelaskan yaitu gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besaran yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya jika ada benda A memiliki gaya sebesar F pada benda B, dan benda B akan memberikan gaya sebesar min F kepada A. F dan min F memiliki besar yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini juga dikenal dengan hukum aksi reaksi, dengan persamaannya yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Ini merupakan salah satu contoh penerapan dari hukum 3 Newton. Di sini ada yang bisa menjelaskan kenapa saat orang mendayung perahu terjadi hukum 3 Newton di sana? Ya, silakan Naila. Menurut saya, Bu, untuk menjalankan perahu tersebut, para pendayung memanfaatkan hukum 3 Newton pada waktu mengaitkan dayung. Pendayung mendorong air ke belakang sehingga gaya ke belakang pada air tersebut merupakan gaya aksi, menghasilkan gaya yang sama tetapi berlawan arah, yaitu gaya reaksi. Gaya reaksi ini menggerakkan perahu ke depan. Ya, betul sekali. Mari kita berikan tepuk tangan Setelah kita mempelajari hukum 1, 2, dan 3 Newton tadi, diharapkan Ananda memahami dengan baik mengenai hukum tentang hukum Newton tentang gerak serta penerapan-penerapan yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, sebagai bukti Ananda sudah paham atau belum, silahkan buka nanti modul yang Ibu berikan ke sana. Di sana terdapat tugas pada halaman 156 sampai 157. Silahkan Ananda tulis di double folio, tuliskan soalnya, lalu dibuat jalannya dengan diketahui, ditanya dan dijawab, dan dikumpulkan besok pagi. Baik. Ya. Nah,
sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, siapa yang dapat menyampaikan kesimpulan terkait apa-apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Bu. Ya, Tania. Baik Bu, berdasarkan yang sudah kita bahas tadi Bu, itu ada kita pelajari tentang hukum Newton. Di mana hukum Newton ini ada tiga Bu, Newton, dua Newton, tiga Newton. Yang mana hukum satu Newton ini menyatakan kelembaban suatu benda Bu, di mana dia akan memanfaatkan posisinya selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Yang kedua, itu kita untuk kedua Newton membahas tentang kecepatan itu sebanding dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan hukum yang ketiga Newton itu merupakan hukum gaya hukum aksi reaksi Bu, dimana ketika kita memberikan gaya pada satu benda, dia memberikan gaya yang sama seperti ketika kita mengalir. Ya, bagus. Iya, Fania sangat aktif ya pada hari ini. Nah, setelah kita pelajari, diharapkan Ananda dapat mengetahui apa saja hukum Newton tentang gerak. Misalnya Ananda ketika di bus, ketika direm oleh sopir, oh iya ini merupakan hukum Newton 1. Atau tiba-tiba sopir menancap gas tiba-tiba, dan Ananda dorong belakang. Jadi berarti Ananda tiba-tiba kepikiran, oh ini berarti hukum 1 Newton. Jadi pada hari ini Ananda semua sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, dan Ananda semua juga sudah terlibat aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum Newton tentang gravitasi. Ibu harapkan Anda semua mempelajari dengan baik materi tersebut sehingga kita dapat belajar dengan lancar seperti pada hari ini. Baik, kepada Ananda yang sudah terlibat aktif pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan akan Ibu beri nilai poin tambahan untuk Ananda yang sudah aktif. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.